Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, sepertinya Uni Riva lagi ketakutan usai dirinya dilaporkan. Dan di video berikut dia berusaha membela diri sendiri. Dan mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like dan subscribe share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sepertinya ada yang mencoba untuk menghentikan Uni Riva bersuara, menampar para penghujat agama dengan melakukan dialektika lintas iman, lalu memotong video Uni Riva ketika mereaksi para penista-penista di live typing, dan juga yang berusaha masuk ke kamar Uni Riva untuk menyerang akidah Islam, dan sepertinya mereka mencoba untuk menghakimi akibat, dan mereka hanya akan mendapatkan sebab. Wah, apa maksud Uni Riva? Ya, ketika mereka coba menghakimi sebab, maka mereka akan mendapatkan sebab. Akibat yang dihakimi akan menguak sebab. Mantap ini. Maksudnya apa nih Uni Riva? Insya Allah. Ini yang sudah lama kita tunggu. Saya pribadi selama ini sudah lelah dan resah melihat penghujatan dari umat Kristen yang sengaja membuka komal, tidak berani menunjukkan data, tidak berani menunjukkan wajah, tidak mampu menunjukkan siapa data diri mereka sesungguhnya, tapi hadir di ruang publik, memprovokasi umat, menyakiti hati umat Islam dengan memfitnah Allah, memfitnah Rasulnya, memfitnah agama Islam. Lalu kita hadir untuk menjawab, dan ternyata mereka kebakaran jenggot dan mengatakan bahwa kitalah penista agama mereka. Maka Uni Riva akan menanggapi hari ini. Bagaimana pendapat Uni Riva dengan hal ini? Tapi sebelumnya kita lihat video ini. Cikidot. Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin. Apabila itu tidak ditindaklanjuti, maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sehingga saya berharap kepada pihak kepolisian untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada, segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau oknum yang menjelek-jelekan agama. Sementara saya sendiri, saya beragama Islam. Di dalam agama Islam sendiri itu dilarang untuk menjelek-jelekan agama. Itu sudah di... Oke, teman-teman harus kita akui ya. Memang Islam itu tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Menjelek-jelekan ya. Karena tidak perlu kita mengatakan sesuatu yang jelek kepada apa yang memang kita sudah anggap jelek. Tidak perlu kita lakukan penekanan itu, karena itu hanya akan memancing. Tetapi teman-teman, ketika kita diskusi di ruang publik, apakah kita harus memuji-muji agama orang lain? Atau membiarkan agama kita dituduh, lalu kita, oh ya udah agamamu baik deh. Oh, tidak bisa. Maaf, dalam ranah dialektika, metode komparasi, metode konsekuensi logik itu adalah sesuatu yang keluar dari cara berpikir. Ini akademis. Jadi ketika ada seorang yang mengaku dia sebagai Islam mengatakan tidak boleh menjelek-jelekan agama, dia harus mampu membuktikan bahwa kita, para apologet ini menjelek-jelekan agama Kristen. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman juga harus paham ya, bahwa saya akan dengarkan, ini Bapak ini mohon maaf nih, saya nggak tahu Ustadz mana ya. Kayaknya beliau sudah bawa dalil nih. Itu agamaku. Artinya apa? Kita tidak boleh menjelek-jelekan. Loh, Bapak ini kok menafsir Al-Quran dengan seenak udalnya ini? Dalil lakum dinukum waliyadin, dia simpulkan, artinya dari dalil itu kita tidak boleh menjelek. Pak, saya nggak tahu Bapak ini pondok pesantren mana ini Bapak ini. Saya nggak tahu Bapak ini mengutip perkataan ulama mana. Sejak kapan lakum dinukum waliyadin itu dasar dalil tidak boleh menjelek-jelekkan? Pak, dalam Al-Quran itu jelas secara eksplisit. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau mencaci sembahan orang lain. Itu ya Pak. Mencaci sembahan orang lain. Itu ya Pak. Jangan kau mencaci sembahan orang lain. Agama itu dari kata a dan gama. Artinya adalah aturan, keyakinan seseorang. Kalau ketika dia mengatakan bahwa Sai Baba adalah Tuhan, bolehkah kita untuk menampilkan ke publik mengatakan bahwa apa keyakinan mereka itu tidak sesuai atau tidak masuk ke dalam ranah keyakinan? Bolehkah kita katakan bahwa itu tidak bagus? Wah, ini namanya menghentikan orang berpikir nih Bapak ini nih. Bapak jangan menggunakan ayat yang salah nih. Saya tidak terima nih kalau ada orang yang mengaku Islam bahwa dalil lakum dinukum waliyadin lalu menyimpulkan artinya dari lakum dinukum waliyadin itu kita jangan ini mempelintir Al-Quran nih Bapak ini nih. Saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Lakum dinukum waliyadin itu adalah terdapat dalam surah Al-Kafirun. Ayat itu asbabun nuzulnya adalah ketika orang datang kepada kita menawarkan ajarannya, maka kita boleh menjawab lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ada orang yang menyerang akidah kita,
Apakah mau memakai lakum dinukum waliyadin? Kalau memang seperti itu, kenapa Rasulullah berperang? Ya, apa tujuan Rasulullah berperang? Menjajah. Jangan membawa dalil Al-Quran, mengutip perkataan sendiri, sebarkan di ruang publik. Islam itu punya etika. Ketika kita bicara Al-Quran, kutip dalam tafsir. Bagaimana memaknai ayat itu? Lakum dinukum waliyadin itu artinya apa? Agamamu untukmu, agama kami. Artinya kita toleransi. Apa arti toleransi? Salah satu makna dari kata toleransi yang berasal dari kata tolerir, membiarkan. Biarkan mereka menyembah kepada apa yang mereka sembah. Kita tidak perlu islamisasi. Kita tidak perlu mengajarkan mereka untuk ayo sembahlah Allah. Tidak bagi mereka yang kafir. Karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Tidak ada islamisasi kepada mereka yang kafir. Tapi ketika mereka bertanya tentang agama Islam, wajib tidak kita menjawab. Kalau antum tahu ilmunya, antum tidak menjawab. Antum menyembunyikan kebenaran. Saya yang tidak tahu jawabannya, saya cari jawabannya untuk bisa menjawab pertanyaan mereka. Lalu antum ketika kami berdiskusi lintas agama, di mana antum ketika Kiamat, Sofiatul, Agatha, Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz memfitnah agama Islam? Di mana antum? Ini kalau bapak ini hadir di komal saya, habis bapak ini nih. Kenapa? Banyak, tidak sedikit umat Islam yang naik ke komal ke saya untuk mengatakan keberatannya ketika kita berdiskusi lintas iman. Tapi ketika kita tunjukkan penistaan terhadap agama Islam, langsung bengong bapak itu. Jangan ketika antum berdekatan dengan orang non-muslim, ya, ketika antum berada di keliling mereka, maka antum menilai secara subjektif. Antum hanya melihat akibat. Kita, ya, bapak ini saya tidak tahu siapa. Apa kapasitasnya? Apakah dari MUI? Apakah ulama besar? Kalau memang, izinkan saya berdialog dengan beliau. Saya sebagai mahasiswa ingin dialog dengan beliau. Saya ingin tanya sama bapak ini. Apa pendapat bapak ini ketika Nabi Muhammad itu pedo? Apa yang harus dilakukan? Oh, kita sabar aja. Saya tidak pernah menemukan dalil dalam Al-Quran. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Yang Allah perintahkan adalah ketika kalian mendapatkan ketidaknyamanan dari orang-orang kafir, maka utamakanlah tawakal. Takut kepada Allah. Cara saya bertawakal apa? Saya belajar cara menjawab pertanyaan mereka. Saya jawab ke hadapan publik. Ketika mereka menista agama kita, saya tampol balik mereka. Supaya mereka tahu bahwa mereka adalah penista sesungguhnya. Ketika kita tunjukkan konsekuensi logik dari iman mereka, lalu kita dikatakan penista, maaf. Maaf, saya tidak akan pernah berhenti menunjukkan apa yang sudah saya pelajari. 6 tahun diskusi lintas agama. Apakah tidak pernah ada pendeta yang mengatakan Tuhannya seperti kelamin? Masih ada videonya itu beredar. Bahwa mereka mengatakan, pada mulanya firman. Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Betul. Tangan Tuhan adalah Tuhan. Betul. Kelamin Tuhan adalah Tuhan. Betul. Mereka sendiri mengimani bahwa kelamin Tuhan adalah Tuhan. Lalu kenapa kalian mengatakan kami menista ketika kami menyampaikan apa yang mereka imani? Ketika mereka menghujat agama Islam, kemana kalian? Kemana bapak ini? Ketika kami dibuat emosi, lalu emosi kami tidak kami juantahkan dengan cara mencaci kembali Tuhan mereka. Tapi kami membuka diskusi lintas agama. Kami mengizinkan mereka bertanya tentang Islam. Lalu kami menjawab ketika mereka mengatakan, Nabimu pedo. Kami tunjukkan, kalau seandainya Nabi kami pedo karena menikahi anak kecil, apakah Tuhanmu adalah Tuhan yang pedo? Loh kok bisa? Perhatikan. Hukum halakah Yahudi adalah boleh menikahi anak umur 3 tahun lebih 1 hari. Yesus orang Yahudi bukan? Yes, maka pertanyaannya. Bagaimana dengan para rabi yang berpendapat bahwa Ishak menikah dengan Ribka umur 3 tahun? Apakah Tuhan kalian memvalidasi pedo? Mana larangan menikahi anak umur 3 tahun di kitab kalian? Ada aturan menikahi di kitab kalian? Umurnya berapa? Ketika mereka tidak mampu menjawab, lalu mereka disakiti. Oh iya, aku tertampar. Baik, teman Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Uni Rifa di video tadi. Ya, sepertinya sih dia sedang membela diri ya. Setelah dirinya dilaporkan terkait ucapannya terhadap Yesus Kristus, Allahnya Kristen yang viral. Nah, dalam Tuhan, sebenarnya Uni Rifa ini tidak perlu takut kalau dia merasa bahwa dirinya itu benar gitu loh. Karena sampai dimanapun ya dia tetap benar gitu loh. Tetapi
kenapa kemudian dia sepertinya lagi takut? Ya ini perlu pertanyaan juga sih terhadap Uniriva sendiri. Nah, itu urusan dia. Kita tidak punya urusan tentang itu. Tapi yang mau saya pesankan di video ini, ya alangkah baiknya ketika kita berargumen, ya, kita berargumen dengan baik tanpa harus ya menghina orang lain, merendahkan agama lain atau sesembahan orang lain gitu loh. Tidak perlu gitu loh. Ya. Cukup kita berargumen, ya, menjelaskan iman kita, menjelaskan kepercayaan kita. Entah orang lain percaya atau tidak, itu urusan mereka. Saya rasa itu lebih baik. Sering saya sampaikan bahwa penting sekali kita menjunjung tinggi nilai toleransi. Penting sekali kita mengedepankan nilai toleransi. Karena hanya dengan toleransi kita bisa atau kita dimampukan ya untuk menghargai orang lain. Dengan toleransi kita dimampukan untuk menghormati orang lain, menghormati agama orang lain, menghormati sesembahan orang lain, menghormati suku orang lain, budaya orang lain, dan lain sebagainya. Ya, tanpa toleransi kita susah, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi hal utama adalah kita harus berjiwa toleran dulu, ya. Dengan toleransi kita mampu menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Sering saya sampaikan, ya, di negara tercinta kita ini banyak sekali perbedaan. Kita kaya dengan perbedaan. Sebenarnya ini suatu keunikan negeri kita sebenarnya. Kaya dengan perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, bahasa, ya, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang boleh ada. Sehingga dengan kita menghargai perbedaan, menerima adanya perbedaan, maka tidak mudah bagi kita untuk merendahkan orang lain, merendahkan agama orang lain, apalagi sesembahannya gitu loh. Jadi saudara dalam Tuhan, mari kita hidup toleransi. Ya, mari kita menghargai satu dengan yang lain. Kalau kemudian ya kita di Indonesia ini hanya satu agama, satu suku, satu budaya, semuanya satu, maka dengan mudah kita menerima satu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi, ya kita tahu sendiri kita ini kaya dengan perbedaan. Jadi bagaimana kita bisa rukun, bagaimana kita bisa damai satu dengan yang lain hanya dengan toleransi, ya. Kita berjiwa toleransi, kita menerima perbedaan yang ada dengan menghargai perbedaan itu, maka damai senantiasa ada di tengah-tengah kita, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi penting sekali untuk kita hidup toleransi, ya, sehingga kita mampu menghargai satu dengan yang lainnya di atas perbedaan yang ada. Nah, saudara dalam Tuhan, apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita semua. Salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.